Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi kita pada channel Toha 69, channel yang memberikan dan menjasahkan amalan-amalan hikmah serta ilmu-ilmu tasawuf juga ada secara gratis. Kali ini saya mengijazahkan tentang ilmu titik ba yang fungsinya untuk segala hajat. Apapun hajat Anda insya Allah terkabulkan dengan metode ini, yang tentunya atas izin Allah. Sebelum kita lanjut, admin mengajak bagi yang belum subscribe untuk bisa subscribe, mengklik tombol subscribe, dan mari bersama kita bangun channel ini agar bisa lebih berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Pertama-tama, sebelum mengamalkan ilmu ini, Anda harus dalam keadaan suci, baik badan, tempat, dan pakaian. Yani kita dianjurkan untuk berwudu. Dianjurkan pula Anda sarful ammar. Ini bisa Anda temukan atau bisa Anda pelajari pada buku saya tentang sarful ammar dan qasam Saifil Mau'ud. Kemudian bentengi diri dengan cara membaca ayat kursi 7 kali dengan niat benteng diri beserta keluarga. Ini yang termudah. Lalu Anda membakar buhur atau menyalakan dupa, gaharu boleh, anbar bisa, luban zakar paling murah. Kemudian akan saya terangkan bahwa segala isi Al-Quran ini terhimpun di dalam surah Al-Fatihah, dan kandungan surah Al-Fatihah ini terhimpun di dalam satu kalimat, yakni kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat Basmalah ini seluruh kandungannya terhimpun di dalam satu huruf, yakni huruf ba, dan kandungan huruf ba ini terhimpun di dalam satu titik. Kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan nuktah, alif, lam, nun, kof, dan to marbutah, atau disebut nuktah. Nah, apabila kita jabarkan kalimat nuktah ini, kata nuktah ini dengan hisab jumal, maka alif nilainya 1, lam nilainya 30, nun nilainya 50, kof nilainya 100, to nilainya 9, dan tak marbutah ini di dalam ilmu hikmah nilainya adalah 5. Kenapa tak marbutah ini nilainya 5? Karena di dalam ilmu hikmah yang dikenal adalah nilai masmu', nilai yang terdengar. Ketika kita mengucapkan nuktah, maka yang terdengar adalah ha, bukan ta, sehingganya nilainya adalah 5. Total dari keseluruhan nilai ini adalah 195. Nah, apabila kita melihat ayat daripada surah Maryam, ayat pertama, yakni qaf ha ya ain shad, dan kita jabarkan dalam bentuk hisab jumal, kaf ini nilainya adalah 20, ha nilainya adalah 5, ya nilainya adalah 10, ain nilainya adalah 70, dan shad nilainya adalah 90. Maka total daripada keseluruhan huruf-huruf ini adalah 195. Dari sini kita bisa melihat ada hubungan antara nuktah an-nuktah dengan huruf munkata'ah surah Maryam ayat 1. Nah, kita lanjut pada kalimat mu'jizah kun. Artinya mu'jizat kun itu keajaiban. Kata kun ini sering kita baca pada surat Yasin, ya, kun fayakun. Kalau kita tuliskan dalam bahasa Arab mu'jizah kun, dan apabila kita jabarkan hal ini
dalam hisab jumal, mim nilainya 40, ain nilainya 70, jim nilainya 3, jai nilainya 7, dan kaf nilainya 20, nun nilainya 50. Total keseluruhannya adalah 195. Jadi keajaiban kun itu nilainya sama dengan nuktah, sama dengan kaf haya ain sod. Kemudian ini baru penjelasan awal kenapa ilmu ini disebut dengan ilmu nuktah dan apa sih aplikasinya dalam kehidupan, bagaimana bisa hal ini bisa mempercepat pengkabulan hajat. Ini yang kita akan bahas. Kita masuk pada wafak, bagaimana menjadikan hajat Anda berhasil. Maka pertama-tama tulislah dengan huruf besar-besar pada kata mu'jizah kun pada kertas putih dengan spidol merah. Jadi kita tulis mu'jizah, tidak usah pakai tanda baca. Tak marbutohnya ini tulis besar kata kun ya. Ini titiknya. Nah, di tengah daripada kat ini tak marbutoh ini tulislah hajat Anda. Contoh, ingin mahabbah. Kemudian di bawah kalimat mu'jizah kun ini tulis huruf kaf haya ain sod, dan ketika kita menuliskan huruf kaf maka bacalah ayat tersebut 20 kali. Contoh, kita tuliskan kaf. Di dalam hati kita membaca kaf haya ain sod sebanyak 20 kali. Lalu kita lanjut kepada ha. Ha kita baca sebanyak 5 kali. Kaf haya ain sod, kaf haya ain sod, kaf haya ain sod, kaf haya ain sod, kaf haya ain sod. Lalu kita tulis huruf ya, kita bacakan kaf haya ain sod sebanyak 10 kali. Demikian pula pada huruf ain sebanyak 70 kali. Kaf haya ain sod, kaf haya ain sod, kaf haya ain sod, kaf haya ain sod, kaf haya, sebanyak 70 kali. Dan demikian pada huruf terakhir, huruf sod, kita baca sebanyak 90 kali. Dan kata ini kaf haya ain sod kita tuliskan di bawah daripada mu'jizah kun. Setelah itu pada 4 sisi daripada kita tuliskan ini huruf, kita tuliskan huruf ba, kita ucapkan dengan keras ba. Demikian juga kita tulis ba, kita harus ucapkan dengan cara terdengar ba. Ini juga ba. Nah, setelah hal ini kita selesaikan, kita tulis, maka kita asapi wafak ini yang kita telah tulis ini dengan membaca surah Al-Fatihah 7 kali dan sholawat 70 kali. Bunyi sholawatnya bisa mana saja, tapi yang admin anjurkan sholawat yang terdapat di dalam kitab Simtud Durar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla muglaq. Saya ulangi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla muglaq, yang artinya, ya Allah berikanlah salawat kepada
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya. Ya Allah, bukanlah segala kebaikan yang tertutup. Itu artinya. Kemudian setelah jadi wafak ini yang sudah Anda tuliskan, Anda punya hajat di dalamnya, dengan tata cara penulisan kaf ha ya ain shad ini. Kaf kita tuliskan, ketika kita menulis kaf kita ucapkan kaf ha ya ain shad sebanyak 20 kali, ha sebanyak 5 kali, ya sebanyak 10 kali, ain sebanyak 70 kali, dan shad kita mengucapkan kaf ha ya ain shad ketika menuliskan huruf shad ini sebanyak 90 kali. Lalu kita tuliskan sekelilingnya huruf ba, 4 sudut ini, 4 sisi, dengan mengucapkan huruf ba secara zahir, ba 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 ba. Lalu kita asapi, lalu kita bungkus dengan kain hijau. Maka insya Allah dalam jangka 3 hari Anda akan lihat bagaimana keajaiban daripada wafak ini. Wafak ini bisa Anda bungkus di mana saja, bungkus dengan kain hijau, dan Anda simpan di mana saja. Yang penting Anda simpan di tempat yang baik, seperti di dompet, di kopiah, di saku celana, dan jangan dibawa ke tempat yang kotor. Demikian, ajastukum bima azazani kama azazani syikhi ilal muntaha al mujiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.